Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup sering menyimak ulasan-ulasan dari sejumlah orang di media sosial, terutama dari kalangan ateis ya. Dua nama yang sering saya kritik juga pandangan-pandangannya di Facebook. Pertama Lutfi Syaukani, kemudian kedua Hasanuddin Abdurrahman. Di postingan terbarunya dia menyinggung kembali hal yang sebetulnya cukup sering juga dia singgung ya di berbagai postingannya, yaitu tentang ruh. Jadi orang-orang ateis ini selalu punya pandangan dan kesimpulan bahwa yang namanya ruh itu nggak ada. Kenapa? Karena sains membuktikan bahwa itu tidak ada. Kira-kira begitulah pandangan mereka. Inti pandangan mereka begitu. Sains itu membuktikan bahwa dalam diri manusia ada yang namanya kesadaran. Oke. Dengan segala penjelasan saintifiknya lah. Tidak ada itu yang namanya ruh. Jadi poin intinya adalah mereka menafikan sesuatu yang namanya ruh yang kita imani keberadaannya sebagai umat beragama. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa dia itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya secara saintifik. Karena sains tidak bisa membuktikan keberadaannya, maka ditariklah kesimpulan ruh itu tidak ada. Oke. Di mana sesungguhnya letak kecacatan berpikir dari pandangan yang mereka kemukakan ini? Pertama, yang harus kita tekankan kepada mereka, ketika Anda menyebut bahwa sains itu hanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta, alam fisika gitu ya, alam yang nyata, alam semesta ini, maka sebagai konsekuensi logisnya, sains itu sebetulnya tidak boleh berbicara tentang sesuatu yang berada di luar lingkup kajiannya. Itu sangat logis ya. Saya kira itu tuntutan yang sangat logis dan sangat bisa diterima. Dalam kehidupan sehari-hari saja, kita selalu mengharuskan pembicaraan tentang suatu ilmu itu disampaikan oleh ahlinya. Kalau Anda mau bicara tentang ilmu kedokteran, ya rujuklah para ahli kedokteran, para dokter yang sungguhan, yang sekolah kedokteran dengan menempuh pendidikan yang ilmiah gitu ya. Bukan cuma membaca buku-buku kedokteran saja, tapi mendapatkan sertifikat sebagai seorang dokter. Gak bisa Anda menyuruh seorang petani bicara tentang kedokteran, karena itu bukan bidang keilmuannya. Ahli pertanian bicara tentang ilmu kedokteran, itu bukan bidang keahliannya. Ahli dalam bidang politik tapi bicara tentang agama, gak bisa. Oke. Sains itu mengatakan kepada kita, dan mereka mengakui itu, bahwa sains itu menjelaskan tentang fenomena alam semesta yang bisa dibuktikan secara empiris saja. Sains itu. Oleh karena itu sebetulnya kalau memang kenyataannya demikian, maka Anda nggak berhak mengatakan bahwa ruh itu tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena ruh itu menyangkut perkara yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tidak hanya seperti meja, tubuh manusia, organ tubuh manusia, begitu ya. Tidak hanya seperti bintang gemintang, langit, bumi dengan segala isinya. Ruh itu sesuatu yang gaib. Agama sendiri tidak menjelaskan hakikat ruh itu. Jadi poin pertama yang perlu kita luruskan, mereka keliru ketika menafikan sesuatu yang bersifat gaib melalui satu disiplin ilmu, yaitu sains yang mereka maksudkan ilmu-ilmu alam ya, melalui sebuah ilmu yang ruang lingkup kajiannya menyangkut hal-hal yang bersifat empiris gitu loh. Itu nggak logis juga kesimpulan semacam itu. Sama nggak logisnya ketika mereka menafikan keberadaan Tuhan dengan alasan saintifik juga. Jadi mereka menjadi, sains kan sudah bisa menjawab segala hal. Kalau dulu orang melihat fenomena keburukan di alam semesta itu sebagai kemurkaan dari Tuhan, sekarang sains sudah bisa menjelaskan kalau terjadi tsunami itu sebabnya seperti ini, gunung meletus itu sebabnya seperti ini. Jadi nggak perlu lagi ada Tuhan. Tuhan itu nggak ada karena sains sudah bisa menjawab semuanya.
Anda bisa paham sekarang di mana cacat pikirnya. Sains itu sebagai sebuah bidang keilmuan yang membahas tentang alam semesta, gak berhak mengatakan Tuhan itu ada atau tidak ada, mengatakan ruh itu ada atau tidak ada, karena itu sudah di luar lingkup kajiannya. Oke, itu kalau kita mau berpikir secara fair ya. Nah sekarang mungkin Anda bertanya, terus kenapa Anda orang-orang beragama percaya dengan yang namanya ruh? Nah ini saya kira ini kaidah yang sangat penting untuk kita pahami dalam konteks menjawab keberatan semacam itu. Kamu ngapain sih orang-orang beragama ini percaya tentang hal-hal yang gaib sementara tidak bisa dibuktikan secara empiris? Pertama yang harus kita akui bahwa pengetahuan yang bersifat empirik itu bukanlah satu-satunya pengetahuan yang sahih. Ini perlu pembahasan yang cukup panjang karena ini tema adalah filsafat ilmu ya. Tapi saya kira kalau orang yang menekuni dunia filsafat, dia akan serta-merta mengamini ini, bahwa sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, sesuatu yang benar-benar ada, itu bukanlah hanya sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris saja. Oke, saya sudah menyinggung sedikit masalah itu dalam buku Logical Fallacy ya. Itu satu. Nah yang kedua, menyangkut sesuatu yang gaib seperti ruh, malaikat, jin, apalagi setan, apalagi sorga, neraka, banyak sekali kan hal-hal gaib yang kita imani itu. Kita itu mempercayai itu semua, atau kita bisa percaya dengan keberadaan itu semua kalau itu semua terbukti. Tolong digaris bawahi ini. Kalau itu semua terbukti disampaikan oleh sumber yang terpercaya. Siapa sumber terpercaya yang kita maksud? Sumber terpercaya yang kita maksud adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sabda yang disampaikan oleh utusannya. Nah, masalahnya orang-orang ateis sejak awal nggak percaya Tuhan, nggak percaya namanya utusan Tuhan juga. Otomatis dong, nggak percaya Tuhan, nggak percaya utusan Tuhan juga. Itu problemnya di situ. Makanya diskusi dengan mereka harusnya kita giring ke persoalan yang fundamental dulu. Anda percaya Tuhan atau tidak? Oke, Anda nggak percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Ayo kita adu debat, kita adu argumen. Mana yang lebih rasional? Dan kita bisa sekali gitu ya. Orang kaum beriman itu punya setumpuk argumen rasional loh ya. Itu pun bukti. Itu pun argumen yang sah secara keilmuan. Banyak sekali argumen tentang keberadaan Tuhan. Kalau keberadaan Tuhan sudah Anda terima sebagai sebuah kesimpulan yang rasional, oke. Kemudian setelah kita membahas tentang keberadaan Tuhan, kita bahas, mungkin nggak Tuhan itu mengutus manusia tertentu untuk menyampaikan risalah kepada hamba-hambanya yang lain? Akal kita mengatakan mungkin aja. Terjadi nggak itu? Terjadi. Dalam konteks Islam ada seseorang yang kita akui sebagai nabi namanya Muhammad SAW. Ada buktinya nggak kenabiannya? Ada. Apa? Mukjizatnya yang sampai sekarang tidak tertandingi, Al-Quranul Karim, yang berisikan kabar masa lampau, kabar masa yang akan datang, uraian tentang ketuhanan, uraian tentang eskatologi, uraian tentang kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah orang-orang terdahulu dengan bahasa yang sedemikian canggih yang tidak tertandingi. Itu dari mana beliau dapatkan semua itu? Kalau bukan berasal dari Tuhan, karena beliau sendiri tidak pernah belajar kepada siapapun. Bahkan beliau dikenal sebagai sosok yang ummi, yang tidak membaca dan menulis. Dari mana itu kalau bukan dari Tuhan? Oke, kalau Anda terima bahwa Nabi Muhammad adalah nabi, Tuhan ada, dan kemudian Anda percaya dengan konsep wahyu, segala hal yang disampaikan oleh wahyu itu sudah pasti benar. Dan itu harus kita percaya. Apakah ada landasan rasionalnya? Ada, yaitu tadi. Kepercayaan kita kepada ruh, kepada malaikat, dan hal-hal gaib lainnya itu adalah konsekuensi logis dari pengakuan kita atas kenabian Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran yang disampaikannya, melalui hadis-hadis yang diutarakannya, yang sampai kepada kita sekarang, menyebutkan sesuatu yang namanya ruh itu bukan cuma sebatas kepercayaan kita saja. Itu adalah kepercayaan yang terlahir dari, atau yang terlahir sebagai konsekuensi logis dari pengakuan kita terhadap kenabiannya. Masuk akal dong. Masa Nabi menyampaikan sesuatu yang tidak ada wujudnya?
Masa Tuhan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita? Semua yang disampaikan dalam wahyu, kalau itu benar-benar terbukti sebagai wahyu loh ya. Nah, masalahnya mereka akan bertanya, itu bagaimana Anda membuktikan kalau itu benar-benar wahyu? Itu diskusi lain. Yang penting harapan kita di otak Anda hilangkan terlebih dulu bahwa sesuatu itu hanya bisa dikatakan bukti kalau itu bersifat empirik. Tidak. Kalau Anda tidak setuju dengan ini, kita tarik perdebatannya ke dalam persoalan lebih fundamental lagi. Apakah sesuatu yang bisa dikatakan bukti itu harus berupa sesuatu yang bersifat empirik? Enggak juga gitu loh. Pembuktian ke Nabi Muhammad bisa dibuktikan dengan cara yang rasional. Pembuktian keberadaan Tuhan juga demikian. Nah, kita percaya dengan ruh dan kita meyakini keberadaannya bukan karena dia bisa dideteksi oleh teleskop, bisa dibawa ke laboratorium, bisa dianalisa, bisa diobservasi dan seterusnya. Bukan, tetapi karena dia disampaikan oleh sosok yang jujur dalam hayatnya, tidak pernah berbohong sekalipun. Dia mengaku sebagai nabi, bukti kenabiannya ada, menyampaikan ada sesuatu yang bernama ini, dan ini. Kita nggak ngelihat, tapi kita mengimani itu apa? Karena otak kita sudah sampai pada kesimpulan yang rasional tadi, bahwa ini adalah nabi, bukan manusia biasa. Dan dia berasal dari Tuhan, dan Tuhan menyampaikan itu kepada nabinya. Masa sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan? Kalau sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, namanya kebohongan dong. Masa sesuatu yang kita yakini sebagai pencipta alam semesta bisa menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta? Itu mustahil menurut akal sehat. Saya kira itu alasan termudah untuk memberikan jawaban kepada orang-orang ateis dan orang-orang sejenisnya yang kerap menyangsikan kesahihan klaim orang-orang beriman tentang sesuatu yang gaib. Itulah alasan rasionalnya ya. Kalau terbukti sesuatu yang gaib itu disampaikan oleh wahyu, baik itu melalui Al-Quran dalam konteks Islam atau melalui sunnah, maka dia pasti ada. Pasti dia sesuatu yang benar. Karena sesuatu yang benar, sesuatu bisa dikatakan benar kalau dia sesuai dengan kenyataan. Siapa yang lebih tahu tentang kenyataan di alam semesta ini kalau bukan pencipta dari alam semesta itu sendiri? Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.